marketing dari Line Indonesia. Apa lu tuh? Halo, selamat siang semua teman-teman. Halo Jason, halo Mbak Veronica. Nama saya Galuh dari Line. Ceritanya sebenarnya waktu pertama kali Line Indonesia, kalau teman-teman mungkin tahu ya tahun 2012-an itulah, kita belum mulai kayak gini sih gitu. So this content marketing that we do, seperti tadi Mbak Baby dari Mama Diri bilang, itu nggak tiba-tiba lah gitu, tiba-tiba langsung keluar konten marketing yang enggak juga gitu kan. Jadi there's a process of course di kita kenapa tiba-tiba keluar si konten marketing. Even waktu pertama kali kita coba konten marketing dengan HADC, it was not start with the idea of let's make a content marketing. Enggak gitu juga gitu sebenarnya. Bahkan waktu itu kita mulai dengan sebuah feature kan. HADC itu kebutuhannya adalah waktu itu kita punya feature baru namanya Find Alumni gitu. Find Alumni itu in-app application yang memungkinkan semua pengguna lain untuk gabung dengan SMA-nya, SMP-nya, kuliahnya gitu, dan menemukan teman-teman mereka dan mulai connecting to one another gitu. Sebenarnya konsepnya ceritanya adalah dari itu. Needs-nya adalah si Find Alumni. Ketika kita ngobrol, ketemulah. Kira-kira kalau ngomongin alumni ngomongin apa ya? Ya kan, pasti ngomongin SMA lah, gitu kan? Ngomongin SMA, apa sih sebenarnya icon yang penting banget waktu SMA? Waktu saya SMA sih, saya emang udah tua sih. Waktu saya SMA gitu kan, atau waktu saya kuliah gitu, ya ADC itu ya benar-benar cerita yang kalau zaman tahun 70-an ceritanya adalah Gali dan Ratna gitu kali ya. Nah zamannya saya ya ADC itu. Mulainya sebenarnya dari situ, konten marketing gitu. Kemudian dari ADC, karena it was so powerful ceritanya, everybody knows. Kita nggak yakin bahwa it will work karena yang bikin viral semana. Kalau ceritanya basi terus gimana men? Mati dong kita ya nggak? Jadi gimana ya ceritanya? Jadi mulai dari situ. It will start with an idea. Oke, kita pergi pakai ADC aja. Tapi begitu lu udah decide dan lu believe bahwa ADC is the thing, ya kan? Terus lu nggak mungkin bisa bikin sesuatu yang sangat simpel gitu. Karena if you have something big, then you have to trust that you can make it bigger, ya nggak sih? Disitulah ceritanya datangnya sih konten marketing. Jadi saya mulai mungkin dengan apa namanya definisi yang saya ambil dari yang nggak kelihatan di bawah ini, tapi ada di situ. So basically content marketing adalah dia bilang a discipline of creating quality branded editorial content across all media channels and platform to deliver engaging relationships, consumer value, and measurable success for them. Kenapa saya ambil definisi ini? Karena menurut saya it goes with what we're doing waktu itu. Waktu kita bikin, ya ini sih kemarin saya baru nemu gitu kan. Cuman it goes with what we're doing, bahwa kita pledge, oke, kita mesti bikin sesuatu yang bagus, satu. Terus we have to push all of our media, gitu kan, untuk this big thing that we're doing, gitu, all across the platform. Terus it has to be engaging for people. Terus bisa di measure, karena saya orang marketing, cari duitnya di marketing, mungkin Mbak juga tahu ya segala macam. Kalau nggak di measure, ROI-nya mana, terus kita dibuang gitu kan, proposal go away gitu kan, nggak bisa kayak gitu. So ya semuanya mesti bisa termeasure gitu. Terus yang kedua, kenapa konten marketing juga adalah karena you know kan, sekarang orang-orang zaman sekarang kalau misalnya they don't want you guys to tell them what to do anymore, ya nggak? Bilang aja, beli ini, ya kali beli ini, nggak ada yang beli gitu kan. So that's why I like this as well gitu, karena content marketing is about talking to them of what atau things yang relate to them gitu. Karena apalagi di digital, bedanya sama traditional media adalah traditional media, let's say lu kasih makan gitu kan, makannya hari ini gitu. Sedangkan kalau misalnya digital kan basically they search for whatever interesting for them. Kalau misalnya tadi ada tutorial menarik, dia cari tutorial gitu. Kalau misalnya dia cari apa yang menarik, ya itu yang dia cari gitu. So itu sih yang menurut kami jadi menarik gitu. So ceritanya itu, singkatnya itu enggak sih, panjangnya itu adalah kenapa kita mulai ke konten marketing. So untuk kita sendiri we break our own boundaries. Mungkin teman-teman di media dan itu orang yang bekerja di marketing tahu sedikit dengan sama marketing, tahu kalau begitu kita mau mulai fokus in let's say digital,
ada beberapa boundaries yang kita mesti lompati. Termasuk salah satu boundariesnya tadi yang saya sempat mention bahwa ada ROI, CPRP yang mesti diterjemahkan menjadi sesuatu yang lain gitu. Tapi dan again, yang seperti tadi saya bilang, doesn't mean that it didn't work. Saya punya komitmen untuk all the things that I do. So it doesn't mean that itu nggak bisa dihitung. Oke, boundaries apa yang kita pecahin sebenarnya? Yang pertama adalah this thing. Bahwa sebenarnya saya orang media mungkin juga Mbak Vero tahu banget gitu kan bahwa long time itu sih, 5 tahun lalu gitu misalnya ya. 5 tahun lalu, you know, traditional media is the it thing, ya kan? Itulah yang kalau mau bikin apa-apa ya konsepnya ya itu gitu kan. After digital mulai berkembang gitu kan, ya digital becoming something yang di fit in dalam whatever traditional media you have. Jadi breaking the boundaries yang pertama adalah instead of fitting an app into a traditional frame, kenapa nggak kita maximize potential dari each media misalnya gitu ya. Kayak traditional media sampai sekarang masih terbaik dalam soal reach. Semua orang nonton TV deh, walaupun jamnya berapa aja, tapi everyone watch TV gitu. Cuman, is it enough just to reach? Karena masalahnya ketika kita mau ngomongin soal engagement, the only way or the best way until today to do it is be able to gitu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah itu, kita cari tahu media apa yang kita bisa explore dan kita put our effort and strength to each media's potential gitu. Yang kedua yang kita lakukan adalah, nah ini yang paling standar ya, tadi juga sempat diomongin kan ya sama Mbak. Kenapa sih kita itu yang marketing people gitu kalau misalnya mikir apa-apa tuh objektivisi panjangnya itu maksimal 1 menit, karena selesai 1 menit kita gak punya duit buat pasang gitu kan. Kalau bisa 30 second aja loh gitu. Karena setelah itu gak ada duit mahal banget kan. Why gitu, why gitu. Kenapa gak kita lepasin aja gitu ilmu 1 menit, 3 menit, 10 menit, whatever gitu kan. Tapi kita bisa lepasin aja itu dan kita bisa bikin a relatable story dalam konteks bahwa we believe what we are telling compels to people. Ya nggak bisa juga sih mikir kayak gini terus itu barangnya nggak bagus sih kan? Ya nggak bisa juga. Dan memang tidak semua campaign saya lain sendiri gitu kan isinya 10 menit nggak juga. ADC is a special case karena ADC again, you know, ya sering kalau saya disuruh ngomong ADC saya sering ngomong itu kita beruntung banget. Beruntung karena Mbak Mira mau minjemin ceritanya gitu. Kalau Mbak Mira bilang enggak, sorry kita nggak mau ngasih lo ADC what lo emang siapa, lo bisa apa? Jadi nggak akan terjadi gitu. But we were lucky enough that waktu kita presentasi sowan itu Mbak Mira, saya Galuh, ini cerita yang kita mau ajuin, kita mau bikin begini sih bilang fine boleh, it happens gitu. So again ada 2 boundaries itu menurut saya ya, apa namanya, yang kita orang marketing mesti bisa lewatin. Cara berpikir kita yang mesti kita ubah sedikit. Kemudian, nah ini yang paling penting juga yang saya mau terima kasih hari ini secara formal sama 2 orang yang sebelah kiri. I don't think that what we do happen tanpa YouTube gitu. Saya juga penonton habit YouTube gitu. Dan walaupun saya nggak punya data harus menghitung-hitungan seperti yang Mbak Vero tadi kasih lihat gitu. Tapi pada saat kita memulai konten marketing yang sebenarnya bukan konten marketing itu, kita tahu bahwa kita bisa pakai YouTube. Why? Because instinctively lo tahu bahwa saat ini orang Indonesia dengan kita punya broadband capacity yang segitu lah, itu orangnya sabar. Itu apa kok? Buktinya ADC 80% of the people yang watch ADC yang 10 menit itu nontonnya di mobile, saudara-saudara. Jangan khawatir, berapa buffering kayak nggak tahu lah ya. But they did, man. Itu menurut saya itu awesome, man. That's it, awesome gitu. So anyway, I'm glad that we did it. Looking back, gitu kan. I'm glad that we have YouTube here, gitu kan. I'm glad that it's free. Penting, ya nggak Mbak? It's free, hopefully will forever be free. Anyway, so gitu. Jadi I'm glad that we did it. The success of what we do adalah pada dengan cinta. Nick and Mar is a series. Kita take a step further, bikin first web series dan we are very glad banyak yang
mengikuti gitu brand-brand lain yang ngikutin yang agak-agak serupa. We're very happy with that. And the most recent one, Ramadan dan Lebaran version yang tadi udah kita tonton juga kinda like one series itu kayak sambungan gitu karena you know Ramadan kan, all about family and stuff. So yeah, that's what we do. So probably balik lagi ke sini. I hope with YouTube, with the digital yang speednya luar biasa, kita semua teman-teman semua bisa bantu untuk bikin kita ini bikin campaign atau whatever yang lebih kreatif lagi gitu. There's no boundaries sekarang gitu loh. Make everything as long as we believe that you know we have a very good idea. I think we can make it work. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga berhasil. Walaupun nanti you did it too.